sebenarnya Prof. Jimli ini sebenarnya seorang ketua MK yang telah disidang terbukti berbuat atau melakukan pelanggaran berat, sebenarnya harusnya dipecat. Kalau menurut dissentingnya Pak Bintan Saraghe, itu diberhentikan tidak hormat dari anggota. Oke. Dan seharusnya karena memang ketentuan PMK dan itu. bagi Pak Jimli sendiri harusnya memang ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, mempengaruhi hakim yang lain, cacat moral. Apakah memang seharusnya ketua MK ini tidak saja dipecat jadi ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim konstitusi? Ya bisa begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita bermusyawarah nih bertiga. Kesimpulannya, waduh, kalau ini diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka di peraturan PMK itu ada ketentuan mengenai banding. Jadi ketua MK, putusan MK tidak final, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita masalahkan ini atau yang diberhentikan ini sedang menduduki jabatan ketua, dia yang akan membentuk majelis banding. Ya. Sehingga bisa saja putusan MK diubah oleh majelis banding. Jadi tidak menimbulkan kepastian. Nah, pertimbangannya Oke, kalau sampai di situ dulu ya. Prof. Jimli. Artinya memang tidak ada instrumen yang memadai untuk memastikan dia dipecat, tetapi kemudian tidak ada hak untuk banding, gitu kan? Ya, eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dia harus diberi hak untuk membela diri dalam kalau majelis. dipecat. Kalau dipecat tidak hormat dari anggota. Nah, jadi jalan tengahnya ya tidak efektif kalau begitu. Ya, putusan MK harus berlaku mengikat dan final. Jadi untuk Prof. Jimli dan satu hakim etik lainnya ingin mengatakan bahwa yang penting dipecat dulu sebagai ketua MK. Ya, bahwa kemudian dia mengundurkan diri, itu bukan urusan kita. Itu kan soal rasa malu misalnya. Kan bisa saja dengan dorongan dari berbagai pihak dia mengundurkan diri. Tapi bukan MK yang memutus, kesadaran sendiri. Nah, tapi tadi kan sudah dijawab, tidak akan mundur. Kira-kira maksudnya tidak mundur dari anggota. Tidak akan mundur Dan sebagai hakim konstitusi. Prof. Jimli, dari pembelaan atau yang kami berikan judul sebagai perlawanan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu adalah, ia tidak merasa ada pelanggaran etik dalam hal ini, tidak ada benturan kepentingan. Jadi ia justru merasa ia dicari-cari kesalahannya. Prof. Jimli bagaimana menjawabnya? Karena ia tidak di mananya benturan kepentingannya. Ya, tapi saya membaca itu tadi ya, mendengar itu saya perhatiin, itu hanya reaksi spontan manusiawi saja. Tapi tidak ada kata-kata bahwa dia tidak menghormati putusan MK. Persis. Dan bahkan dalam rapat kemarin saya dengar, dia sudah tidak mendudukkan dirinya di ketua. Nah, dan apalagi sekarang terbukti dia ikut dalam pemilihan ketua, artinya dia terima. Secara prakteknya. Tapi dalam pembelaannya ada yang penting juga harus dijawab oleh Prof. Jimli. Yaitu misalnya dia mengatakan soal praktek benturan kepentingan. Di mananya benturan kepentingan? Karena selama ini dari MK dari tahun ke tahun, dimulai dari Prof. Jimli sebagai ketua MK, juga sudah punya jurisprudensi soal ini. Kita dengar kata-kata dari mantan ketua MK Anwar Usman.